Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Mayudran Kusuma Putra dengan NIM akhir 124. Di sini saya akan menjelaskan tentang di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester, yaitu mengkonfigurasikan mikrotik router di GNS 3 dengan yang pertama yaitu setup DHCP server agar komputer klien mendapat IP address secara otomatis. Yang kedua yaitu setup NAT network address translation agar klien dapat terhubung dengan internet. Yang ketiga yaitu setup hotspot agar klien login agar klien bisa login terlebih dahulu dengan bandwidth terbatas yaitu 1 Mbps. Pertama-tama kita buat topologinya. Di sini ada satu buah mikrotik CHR, satu buah switch, satu buah PC client, satu buah NAT itu atau internet, dan satu buah Chromium. Chromium ini berfungsi untuk kita login hotspotnya. Terus langsung saja kita masuk ke setting. Sebelum kita setting DHCP servernya, kita setting dulu namanya di sini. Yang sebelumnya mikrotik kita ubah dengan nama UAS, yaitu dengan menuliskan kode sistem identity set name UAS. Setelah itu kita masukkan IP address sama dengan 192.168.1.1/24 untuk interface Ether 2. Dan untuk interface Ether 1-nya tidak usah dibuat karena sudah otomatis dibuat oleh mikrotik dari GNS 3 ini. Setelah itu kita verifikasi dengan menuliskan IP address print. Di sini muncul untuk Ether 1 yaitu dengan address 192.168.146/24 dengan network 192.168.42.0, dan untuk Ether 2 nya 192.168.1.1/24 dengan network 192.168.1.0. Dan untuk IP address dari Ether 2 ini saya menggunakannya dari UTS kemarin. Jadi IP address UTS kemarin saya buat di sini untuk ke Ether 2. Selanjutnya yaitu agar mikrotik terhubung ke internet, kita konfigurasi DHCP client pada interface Ether 1 dengan memerintahkan IP DHCP client at interface sama dengan Ether 1 disabled no. Di sini tertulis pesan DHCP client on that interface already exists. Ini biarkan saja karena sebenarnya untuk konfigurasi ke Ether 1 itu udah otomatis dilakukan oleh mikrotiknya. Yang selanjutnya yaitu setelah itu kita cek apakah sudah dapat IP dari gateway-nya dengan menuliskan perintah IP DHCP client print. Pastikan untuk statusnya yaitu bound dan mendapatkan IP seperti ini 192.168.42.146/24. Terus selanjutnya tes koneksinya ke internet dari router dengan perintah dari router ini mikrotik ini dengan perintah ping 8.8.8.8. Jika berhasil maka router sudah terhubung ke internet. Ini penting karena nanti klien akan berbagi koneksi internet melalui NAT.
Selanjutnya langsung saja kita masuk ke DHCP server. DHCP server bertugas memberikan IP address secara otomatis ke klien. Mikrotik memiliki setup wizard yang memudahkan konfigurasi DHCP. Kita ketik perintah IP DHCP server setup. Dan untuk wizard pertamanya yaitu DHCP server interface. Kita ketik ether 2, selanjutnya wizard keduanya DHCP address space yaitu 192.168.1.0/24. Untuk wizard ketiganya yaitu gateway for DHCP network yaitu 192.168.1.1, dan untuk address to give out nya yaitu 192.168.1.2 sampai 192.168.1.254. Selanjutnya send wizard selanjutnya yaitu send DNS yes. Terus untuk DNS servernya 8.8.8.8.8,8.8.4.4. Setelah itu verifikasi DHCP servernya. Setelah setup selesai, kita verifikasi dengan menuliskan perintah IP DHCP server print. Menampilkan server DHCP aktif di interface ether 2. Perintah IP poll print selanjutnya yaitu juga perintah IP poll print untuk menampilkan address poll yang akan dibagikan ke klien yaitu 192.168.1.2 sampai 1.254. Selanjutnya yaitu konfigurasi DHCP klien di VPCS. Di VPCS atau ke PC kliennya. Di sini kita konfigurasi PC klien untuk mendapat IP secara DHCP. Di terminalnya sini kita ketik perintah IP DHCP. VPCS akan meminta IP address ke server DHCP mikrotiknya. Setelah beberapa saat, VPCS akan mendapat IP dari rank yang sudah kita tentukan. Setelah itu verifikasi IP klien. Verifikasi IP klien didapat klien dengan perintah show IP. Di sini menunjukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.254/24 dan gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Setelah itu kita cek DHCP license di mikrotik. Di sisi mikrotik kita bisa melihat klien yang terdaftar dengan perintah IP DHCP server print. Akan melihat IP address klien yang diberikan dan statusnya license. Ini membuktikan DHCP server bekerja. Nih. Setelah itu setup NAT pada mikrotik. NAT yaitu Network Address Translation memungkinkan komputer klien di jaringan lokal 192.168.1.0/24 untuk terhubung ke internet melalui IP public router. Untuk terhubung ke internet melalui IP public router, kita menggunakan fitur masquerade. Perintahnya yaitu
IP, ini IP firewall NAT Adchain SRC NAT Action Masquerade Out Interface Ether 1. Setelah itu out interface adalah interface yang terhubung ke internet, yaitu Ether 1. Setelah itu kita verifikasi NAT dengan perintah IP firewall NAT print. Akan muncul aturan dengan chain SR NAT action Masquerade out interface Ether 1. Aturan ini akan menyembunyikan semua traffic dari jaringan lokal, seolah-olah berasal dari IP router saat keluar melalui interface Ether 1. Sekarang kita tes di VPCS kliennya. Kita tes dengan mengetikkan ping 8.8.8.8. Di sini menunjukkan berhasil. Setelah itu kita juga tes juga ke ping domain. Saya menggunakan ping domain YouTube. Di sini juga menunjukkan telah berhasil. Setelah itu lanjut ke setting hotspotnya. Pertama-tama kita setting, kita masukkan kode IP hotspot setupnya. Di sini juga muncul wizard seperti pada DNS server. Wizard pertama yaitu in hotspot interface. Kita pada hotspot interface ini menggunakan Ether 2. Setelah itu local address-nya. Setelah itu address pool. Selanjutnya yaitu DNS servernya. Untuk select sertifikasi ini non, IP address ini 000, DNS servernya 888, dan untuk DNS namanya yaitu hotspot.was.com. Terus untuk passwordnya terus untuk nama of local hotspotnya saya menggunakan user dan untuk name of local hotspot usernya yaitu client 1, passwordnya user 12345. Setelah setup selesai, verifikasi dengan IP hotspot print untuk melihat server hotspot yang aktif juga. Setelah itu juga IP hotspot user print untuk melihat user yang sudah dibuat. Akan terlihat user client 1 yang bisa digunakan untuk login. Ini IP hotspot print untuk melihat hotspot yang aktif, dan ini IP hotspot user print untuk melihat user yang bisa kita gunakan, yaitu ini client 1. Sekarang kita setting bandwidth imitation 1 Mbps. Untuk mengatur bandwidth per user, kita konfigurasikan di hotspot user profile. Perintah IP hotspot user profile print. Lihat ini IP hotspot user profile print. Selanjutnya yaitu lihat nama profil, kemudian set rate fin, nama default, set rate limit. Perintah ini untuk membatasi 1 Mbps. Selanjutnya kita verifikasi dengan IP, menuliskan kode IP hotspot user profile print detail. Di sini menunjukkan sudah kita batasi 1 Mbps untuk internetnya. Selanjutnya kita tes
ke PC kliennya apakah bisa terhubung dengan internet. Di sini menunjukkan belum bisa terhubung ke internet. Jadi kita harus login terlebih dahulu dengan menggunakan user tadi agar dapat bisa terhubung. Nah, di sini kita masukkan username tadi, yaitu ini username-nya dengan passwordnya. Kita konekkan. Nah, ini berhasil connect dengan internet. Setelah itu kita cek apakah internetnya sudah berhasil. Nah, di sini menunjukkan ping menunjukkan ini sudah terhubung dengan internetnya. Di bagian mikrotiknya kita juga bisa melihat user yang aktif, yaitu dengan mengetikkan kode IP hotspot active print. Di sini user client 1 sudah aktif, dan kita juga bisa mengecek pembatasan internetnya, yaitu dengan menulis www simple print. Di sini menunjukkan limit at 1 Mbps dan max limitnya juga 1 Mbps. Ini menunjukkan bahwa hotspotnya sudah dibatasi dengan 1 Mbps dan user juga sudah terhubung ke hotspotnya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.